Shalom ibu-ibu semua. Shalom Ibu Pendeta yang terkasih, Ibu Pendeta Risnawati. Shalom juga kepada ibu-ibu yang di rumah ataupun dimanapun berada. Salam jumpa kembali kami dari Komisi Wanita GKI Sumut Medan. Hari ini kita bersama-sama PA Komisi Wanita GKI Sumut Medan dengan tema keluarga yang menghadirkan damai sejahtera. Pelayan firman dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Risna Sinulingga. Moderator saya sendiri Tini Sumarjono. Song leader Ibu kita Anita Joas Panjaitan dan Saudari Nataya. Pemusik Saudari Elizabeth Hutauruk. Sebelum kita memulai ibadah, baiknya saya tayangkan terlebih dahulu profil dari Ibu Pendeta Risnawati. Nama Ibu Pendeta Profesor Dr. Risnawati Sinulingga STH, Guru Besar Visipol USU, Pendeta non-organis GBKP, istri dari Pendeta DH Bangun STH, ibu dari Adrian Pranajaya Bangun ST, dan Emma Patricia Bangun MSC. Alamat rumah Jalan Cempaka Raya nomor 1B Perumahan Pemda tingkat 1 Medan. Benar ya Bu ya? Ya. Nah, baiklah ibu-ibu yang terkasih semuanya, kita mulai ibadah PA Komisi Wanita hari ini. Kita saat teduh bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hari yang indah ini kami boleh bertemu kembali dengan ibu-ibu, baik di gereja ini, baik di rumah maupun dimanapun berada. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi ibadah ini, baik Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami yang mendengarkan firman-Mu. Terlebih-lebih kami boleh mendengarkan dan menjalankan apa yang disampaikan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ini hanya kami panjatkan melalui anak-Mu yang tunggal sebagai juru selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian pembuka dari NKB 128 bait pertama dan keempat. Ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap
detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di laut gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Kami persilahkan dengan hormat Ibu Pendeta. Ibu-ibu yang ada di dalam gereja ini dan di rumah, salam saya kepada kita semua, Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Terima kasih. Marilah kita sesaat menundukkan kepala kita sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, penguasa langit dan bumi, kami mau merenungkan firman-Mu agar supaya kami boleh memahami kehendak-Mu dalam hidup kami lewat renungan maupun diskusi kami. Bersabdalah Engkau kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengar, pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Ibu-ibu, mari kita bersama membuka Alkitab kita yang diambil dari Roma 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Saya mengajak ibu-ibu yang hadir di sini maupun yang di rumah untuk membacanya dengan saya secara beresponsoria. Saya akan membaca ayat 9, ibu-ibu membaca ayat 10, demikian kita bergantian dari ayat 9 sampai ayat 21. Ayat 9. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sama-sama, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih. Yang menjadi tema kita tadi sudah kita dengar, yaitu keluarga yang menghadirkan damai sejahtera. Saya pikir sudah sering sekali kita dengar. Kita pahami bahwa keluarga itu adalah kelompok inti yang sangat penting, baik di dalam gereja maupun di dalam suatu negara. Kalau keluarga-keluarga baik, maka gereja-gereja akan baik. Kalau keluarga-keluarga baik, maka negara juga akan baik. Tapi sayang sekali dewasa ini, terutama dalam situasi COVID-19, banyak sekali kita mendengar berita tentang keluarga-keluarga yang tidak mampu menghadirkan damai sejahtera, tapi mendatangkan masalah. Salah satu isu yang paling hot sekarang ini tentang keluarga berasal dari keluarga pengacara yang terkenal, ya, Hotma Sitompul. Hal yang sama sebenarnya dialami oleh jemaat Roma. Ketika Paulus melayani jemaat Roma pada abad pertama Masehi, banyak masalah keluarga. Kenapa? Karena pada waktu itu kota Roma sudah menjadi kota yang luar biasa maju dan modern. Pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat filsafat, pusat perdagangan dan sebagainya. Kalau boleh dibanding, pusat belanja di kota Roma pada masa Paulus tidak kalah dengan pusat belanja di kota Istanbul modern dewasa ini. Oleh karena itu tidak heran kalau masyarakat kota Roma seperti sering saya katakan ditandai oleh 3 is. Materialis, egois, non-moralis. Terkenal dalam sejarah purbakala seorang ibu, kemana saja dia bawa 10 ekor keledai, istri pejabat. Untuk apa? Untuk dia ambil susunya untuk krim bath. Mempersiapkan diri untuk pesta wanita. Kalau pesta hampir tidak berpakaian, dia datang ke sana, berjam-jam dia ukir alisnya, dia cat kukunya, lalu datang ke pesta. Gaya non-moralis yang luar biasa. Tapi apa kata Paulus kepada jemaat Roma? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 1 dan 2. Khususnya dalam bacaan kita hari ini, ayat yang ke-18 katanya, sedapat-dapatnya kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dalam situasi ini Paulus mengatakan hendaknya kamu menghadirkan damai sejahtera kepada semua orang. Ini tema kita. Ini firman Tuhan bukan hanya bicara kepada keluarga-keluarga dulu, tapi kepada keluarga-keluarga kita pada hari ini. Sehubungan dengan hal ini, mari kita mendalami firman Tuhan dengan ringkas sebagai pengantar, tapi nanti diperdalam di dalam diskusi dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah kita bisa membangun damai sejahtera dalam keluarga kita? Pascal ya mengatakan, Perang Dunia Kedua masih lebih kecil
kalau dibanding dengan perang di dalam diri kita. Maksudnya, kedamaian dalam diri kita, keluarga kita sangatlah penting. Tidak mungkin kita menghadirkan kedamaian kepada masyarakat kalau kita sendiri dan keluarga kita sendiri tidak memiliki damai sejahtera. Bagaimana itu? Paulus paham. Apa katanya? Di dalam ayat yang ke-11 dan 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Paulus tahu orang Kristen yang dia layani menghadapi banyak masalah. Masalah dari pemerintah yang tidak percaya kepada Tuhan menekan orang Kristen. Masalah dari Yahudi, Judaisme yang tidak menerima Yesus. Masalah dari masyarakat dan banyak masalah yang lain sehingga mengalami kesesakan. Tapi Paulus berkata, bisa ada damai sejahtera. Bisa ada sukacita. Kalau ada pengharapan dan jangan kendor di dalam pelayanan dan kehidupan kerohanian dan doa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya kira situasi kita sama. Kita juga pada hari ini merasakan kesesakan yang luar biasa. Sebelum kedatangan COVID-19, masyarakat postmodernisme menghadapi tantangan yang luar biasa. Tapi pada bulan Februari, Maret yang lalu, membludak tantangan ini dengan munculnya COVID-19. Ibu-ibu, saya buka internet, saya dapat data bahwa dilakukan penelitian terhadap 693 keluarga, 60% bermasalah dalam hal ekonomi. PHK, pengurangan gaji, usaha nggak jalan, sulit mencari kerja. Ini menjadi masalah. Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera dalam situasi ini? Ditambah lagi oleh masalah yang disebut psikososial. Work from home, dari rumah. Suami dari rumah, ibu di rumah, anak-anak belajar daring. Saya lihat anak saya yang punya anak, cucu saya stres. Kenapa? Anaknya masih SD kelas 4. Belajar secara daring, pakai komputer, tapi waktu gurunya memberikan keterangan, dia main game. Beratus kali dinasihati, beratus kali selalu main game. Ibunya stres. Oleh karena itu, tidak heran ya, bukan hanya anak-anak stres, suami stres, ibu stres, KDRT meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga kepada suami, kepada istri, kepada anak, dan banyak masalah yang lain-lain. Tapi Paulus mengatakan, kamu bisa sabar, bahkan kamu bisa bersukacita di dalam pengharapan. Kami dengan Bapak dua-dua pendeta. Bapak tanya saya, kira-kira apa maksud Tuhan ya? Sudah 1 tahun ini COVID-19, turun naik, pasca ini merah lagi naik. Sudah divaksin, orang tua masih naik. Bagaimana ini? Tanda tanya besar, tapi di dalam Tuhan ada pengharapan. Kita percaya tidak mungkin Tuhan itu meninggalkan kita pribadi, meninggalkan keluarga kita. Kecuali kalau dia tidak ada. Kalau ada Tuhan itu, Tuhan kita itu maha kuasa, maha kasih, dan maha tahu. Ada pengharapan yang membuat kita bersukacita dalam pengharapan dan sabar di dalam tekanan ini. Ini sangat penting bagi kita. Kalau orang Karo, di sini ada enggak orang Karo, Bu? Mana? Ibu Karo dipanggil apa, Bu? Nande, Pernanden. Pernanden itu dari kata dasar nande. Apa artinya?
No. Nande, tertande, tempat bersandar. Seorang ibu dalam keluarga Karo dipanggil sebagai tempat bersandar. Penelitian membuktikan bahwa keluarga itu kalau bapaknya ambruk, asal ibunya tetap kuat, keluarganya akan tetap bertahan. Tapi kalau ibunya yang ambruk, keluarga itu akan ambruk. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi ini kita dipanggil untuk memiliki damai sejahtera. Kita sabar, kita berpengharapan di dalam Tuhan. Ada damai sejahtera supaya kita boleh menguatkan anak dan suami kita. Dan apalagi ya, di sini firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Supaya kita tetap bisa sabar, berpengharapan, kerohanian tetap dipelihara. Tadi saya langsung tanya sama ibu ini, karena banyak sekali gereja bermasalah dalam COVID-19 ini. Saya tanya, bagaimana di sini? Puji Tuhan, ternyata kegiatan makin lama makin meningkat, walaupun tetap menjaga protokol kesehatan. Itu perlu ibu-ibu, terutama juga dalam hidup kita pribadi. Hubungan dengan Tuhan, jangan kendor semangatmu, tetap layani Tuhan. Persekutuan yang baik, sehat dengan Tuhan, dengan demikian kita bisa mempertahankan apapun masalahnya, tetap damai sejahtera dalam diri kita, menular ke anak kita, menular ke suami kita. Baru kita bisa menularkan damai sejahtera kepada masyarakat. Bagian kedua yang sedikit lagi ya, supaya kita selesaikan, apa yang harus kita lakukan untuk supaya keluarga kita bisa menghadirkan damai sejahtera. Jangan hanya keluarga kita, jangan hanya diri kita, tapi masyarakat, anggota jemaat. Apa? Paulus sangat luar biasa. Saya ajak kita untuk membaca ayat yang ke-13. Bantulah, mari sama-sama kita baca ayat 13, 1, 2, 3. Orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu. Ya, pada masa Paulus keluarga-keluarga itu luar biasa, Bu. Rumah-rumah orang Kristen adalah lost men. Rumah-rumah orang Kristen di jemaat mula-mula adalah rumah-rumah sakit. Jadi kalau ada musafir yang tidak ada tempat menumpang, rumah orang Kristen adalah tempat tumpangan. Kalau ada orang sakit, rumah orang Kristen adalah rumah sakit. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, luar biasa mereka membantu. Pada hari ini juga kita dituntut hal yang sama. Bagaimana situasi kita sekarang dalam COVID-19 ini? Enggak usah dulu jauh-jauh. Kalau ada anggota jemaat di PHK, bagaimana kita? Kalau ada anggota jemaat yang kena COVID-19 bagaimana? Tentu bukan berarti kita dengan konyol langsung kita datang ke tempat dia, kita peluk dia, bukan. Tentu kita dengan menolong dengan memelihara tetap protokol kesehatan. Ini kata Paulus untuk menghadirkan damai sejahtera. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu selalu memberikan tumpangan. Bukan hanya itu, sangat luar biasa ayat 14 dan 15. Saya ajak kita membaca ayat 15, 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini apa ini? Simpati, Bu. Paulus mengatakan kita bisa menghadirkan damai sejahtera kalau kita simpati bahkan empati. Kadang-kadang kita ibu-ibu bisa enggak menyadari hal ini. Saya enggak bilang ibu-ibu GKI. Kalau ibu-ibu GKI pasti semua simpati dan empati. Ibu-ibu jemaat lain, jemaat kami, saya sering mengikuti Bapak dalam pelayanan ketika masih muda. Pada suatu hari di satu jemaat, ada seorang pemuda dan pemudi datang ke pastori, ke rumah pendeta, mengatakan, Pak Pendeta,
saya mau menikah. Ya, tolong persiapkan pemberkatan. Lalu Pak Pendeta bilang, oke, saya mau tanya kamu dulu, apakah kamu masih hidup dalam kekudusan? Oh ya pendeta, kudus. Diberkati. Anda cerita sesudah diberkati, belum 5 bulan lahir anaknya. Apalah kira-kira komentar ibu-ibu? Enggak simpati, enggak empati, tapi menghakimi. Enggak ibu-ibu sini, ibu-ibu sana. Menderita sekali ini ibu ini. Anaknya menangis setiap malam. Enggak tahu kenapa, terus menyiksa mereka berdua, ayah ibunya. Akhirnya satu hari mereka datang ke rumah kami. Pak Pendeta, Bu Pendeta, kami sudah berdosa. Kenapa? Karena kami mengaku masih kudus, padahal enggak lagi, saya sudah hamil waktu diberkati. Dia mengaku dosa, dia menangis, meneteskan air mata. Lalu Pak Pendeta tentu tidak boleh memutuskan sendiri, toh dibawa ke dalam rapat. Bagaimana ini? Rapat majelis mengatakan kalau dia sudah mengaku kepada pendeta, terimalah kembali. Maka diterima, tidak dihakimi, tidak dikeluarkan dari jemaat, anak itu dibaptis, lalu tidak lagi menangis, sehat, sukacita. Kita diajak bukan kompromi, tapi kita bisa menghadirkan damai sejahtera kalau kita simpati, bahkan empati. Dan tidak hanya itu, satu lagi, yaitu ayat yang ke-16 katanya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya kira kita sudah familiar dengan ini. Tapi ada satu hal yang saya kira penting kita untuk diingatkan, yaitu ayat 17. Mari kita baca bersama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kadang-kala sakit kita itu tak tertahankan. Tidak ada kita rasa damai sejahtera sebelum kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Akibatnya bukan damai sejahtera tapi perkelahian. Kita diingatkan bahwa kita bisa memiliki damai sejahtera, menghadirkan damai sejahtera kalau kita ingat ini ayat yang ke-19. Saudara-saudara, yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Itu akan membuat kita damai sejahtera. Ada satu kesaksian terakhir ini ya, penutup. Satu kali seorang bos membawa budaknya kulit hitam untuk membeli budak. Budak ini sudah dianggapnya seperti anaknya. Lalu dia bilang, pergilah cari dulu. Beli budak untuk usaha kita. Maka anak muda ini beli. Dia pulang. Dia bawa seorang tua kulit hitam. Lalu si bos ini tanya, kenapa ini orang tua kulit hitam ini kamu bawa? Iyalah bos, nanti ada alasannya. Anak muda ini tiap hari melayani budak ini dengan baik. Membantu dia kalau sakit, memberikan makanan yang terbaik, sehingga bertambah heranlah bosnya ini. Dia tanya, apa? Apakah dia keluargamu? Apakah dia bekas orang tua sahabat, bekas sahabatmu? Akhirnya mengakulah si anak muda ini, katanya, dia bukan keluarga saya, bukan orang tua sahabat saya, tapi dialah orang yang sudah membunuh orang tua saya dan membuat saya dijual sebagai budak. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, menyerahkannya kepada Tuhan, tapi melakukan kebaikan. Dan hasilnya apa? Bosnya ini menjadi orang Kristen karena kesaksiannya. Dia menghadirkan damai sejahtera kepada orang-orang yang di sekitarnya. Baik, sebagai kesimpulan firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini dari Roma 12 tadi, ibu-ibu, marilah keluarga kita menghadirkan damai sejahtera
sangat penting, tapi tidak mungkin keluarga kita menghadirkan damai sejahtera kalau kita sendiri seorang ibu tidak memiliki damai sejahtera. Kalau kita memiliki damai sejahtera, kita hadirkan damai sejahtera kepada keluarga kita, barulah kita menghadirkan damai sejahtera kepada masyarakat dengan cara berbuat baik, dengan cara memberikan pertolongan, dengan cara simpati, empati, dengan cara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah pengantar, nanti kita akan memperdalam dalam diskusi. Mari kita bersyukur sejenak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami boleh lebih mendalami lagi firman-Mu di dalam diskusi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta yang sudah memberi pengantar kepada kami. Tapi dalam saat ini kita masuk diskusi, pasti ibu-ibu di sini ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pertanyaan itu akan langsung dijawab Ibu Pendeta, ya. Baik, waktu kami persilakan kepada ibu-ibu terkasih yang sudah mempunyai pertanyaan. Silakan. Tema kita keluarga yang menghadirkan damai sejahtera. Silakan ibu-ibu. Ada pengalaman di rumah atau pengalaman pribadi sendiri, tidak pertanyaan tapi saling menopang untuk menguatkan gitu ya Bu Pendeta ya. Dan ya, terima kasih Ibu Lenti. Ibu Lenti, Bu Pendeta. Saya Ibu Lenti mau bertanya. Memang kita harus menghidupkan damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Tapi ada satu Ibu pertanyaan saya, ada orang yang menompang di rumah kita. Kita beri penompangan dan kita beri dia makan dan segala kebutuhan kehidupannya. Tetapi dia jadi malas bekerja, Bu. Gimana caranya kita mengatasi ini supaya kita jadi damai sejahtera di rumah tangga kita dan kita tetap dapat menolong dia? Terima kasih Bu. Hanya itu dulu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Ibu Lenti. Silakan Ibu. Orang yang diberi tumpangan, semua fasilitas disiapkan, tapi orangnya menjadi malas. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus ya ibu-ibu. Ya, saya kira ini bisa dialami juga oleh ibu-ibu yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tentunya harus koreksi diri dulu. Koreksi diri dalam hal seringkali kita berbuat baik tapi kita terlalu baik sehingga kurang bijak. Ya. Tentu ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam memberikan kebaikan. Karena kebaikan itu tentunya haruslah kebaikan yang mendidik. Saya kira kita sudah sering mendengar bahwa kalau menolong orang, janganlah memberi ikan tapi berilah pancing. Ya kan? Jadi artinya kita berbuat baik, tentu ada batasnya, tentu ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tapi kalau sudah terjadi bagaimana? Ya, tentu yang berbuat baik tadi motifnya juga bagus ya, tidak salah. Apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya, doa dulu. Sebelum kita berbicara dengannya, kita berdoa. Yang kedua, alangkah baiknya kalau kita panggil dia untuk berbicara hati ke hati, kita mengarahkan dia berdasarkan situasinya, kelemahan dia, karakter dia, dan firman Tuhan. Kita arahkan dia kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau ternyata juga tidak jalan, tidak juga berubah, lebih baik kita meminta pertolongan orang yang dia hormati. Entahkah orang tuanya,
entahkah pendetanya ya, untuk kita sharing supaya mereka tidak hanya bantu doa tapi juga membantu mengarahkan. Saya kira begitu saja, Bu. Ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah sudah cukup jelas ya, Bu? Baik, ya. Terima kasih Bu Pendeta, terima kasih Ibu Lenti. Kami persilakan waktu kembali kepada ibu-ibu. Ini sudah senyum-senyum ini, pasti ada yang mau ditanyakan. Yuk, silakan Ibu. Oh, Ibu Lora. Iya. Bu Lora muter-muter ke belakang rupanya cari mic. Ibu Salam Lora. Bu Pendeta, saya Ibu Lora Buru Nenggolan. Begini Bu Pendeta, sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Memang dia berbuat baik, mau membantu, mau menolong. Tapi begitu bermasalah dengan orang yang dia bantu, dia sering ungkit apa yang sudah dia lakukan. Ini bagaimana Bu Pendeta? Terima kasih. Saya kira nggak usah jauh-jauh, apa tadi kata firman Tuhan kan ya. Firman Tuhan mengatakan jangankan dia mengungkit, jangankan dia tidak bersyukur ya. Ya, jangankan dia tidak bersyukur, kalau dia berbuat jahat pun seharusnya kita tidak membalas dengan perbuatan jahat. Apalagi kalau dia menolong, dia mengungkit, ya tidak seharusnya kita marah dengan dia, Bu. Ya, itu kan pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Atau saya salah tangkap? Coba Maksud saya diulangi. begini Bu Pendeta, dia sudah berbuat baik, Iya. membantu gitu ya Bu Pendeta. Tapi begitu dia punya masalah dengan orang yang dia tolong atau dia bantu, dia sering mengungkit umpamanya, kau sudah aku bantu seperti ini, kau sudah begini, kau sudah begini gitu. Yang sekarang yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana yang orang yang menolong ini, apakah Iya. sudah pantas dia melakukan Iya, itu? Sementara iya, tadi iya. firman Tuhan mengatakan, kamu tidak berhak membalas, pembalasan Iya. ada di tanganku. Iya, iya. Kan gitu, itu maksud saya. Iya. Kira-kira bagaimana Iya, sikap iya. yang Saya menolong kira tadi? Ibu gitu? sudah tahu jawabnya ya, kita semua sudah tahu jawabnya bahwa tentu tidak pantas, Bu. Tidak pantas, bahkan jangankan mengungkit ya. Ini kan dia sudah berbuat baik, dia ungkit udah jelaslah tidak pantas, Bu. Nggak pantas sama sekali dia mengungkit itu. Kalaupun yang dia tolong itu, dia berbuat baik padanya, berbuat jahat kembali kepada yang berbuat baik, tidak pada tempatnya dia membalas. Apalagi dia berbuat baik, dia kecewa, dia ungkit. Ya tidak pantas, Bu. Mengadulah kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Nah, ini memang sulit ya, kalau tidak dengan pertolongan Roh Tuhan, bagaimana kita mampu? Apalagi kita ini ibu-ibu toh. Ibu kan, ya itulah karakter kita ibu-ibu. Ya, karakter kita memang ibu-ibu. Kalau kita sudah berusaha menolong, ternyata dia tidak bersyukur ya kita bisa ungkit kembali. Ya, saya kira begitu Bu, menurut firman Tuhan. Ya. Terima kasih Bu. Bukankah dikatakan apa yang dilakukan tangan kananmu tidak boleh diketahui tangan kirimu ya? Oke. Baik, terima kasih Bu Pendeta, terima kasih Bu Lora dengan pertanyaannya. Kami persilakan kembali kepada ibu-ibu. Ya, ini Ibu Majelis kita, Bu Pendeta, Ibu Dalemunte, Ya, saya panggilnya. Ya. Salam Ibu Pendeta, nama saya Samarita Bangun. Sebenarnya keluarga sama Ibu. Jadi saya di sini sangat setuju dan sangat tertarik yang Ibu Pendeta yang sampaikan tadi, bahwa peran seorang ibu sangat besar membentuk keluarga itu mau jadi seperti apa gitu. Banyak contoh-contoh tadi yang Ibu Pendeta sampaikan seperti Hotman Sitompul dan banyak lagi yang kita lihat. Saya senang sekali dengan tema ini dan saya sangat berharap karena ada saya bilangnya seperti pengalaman bisa dibilang pengalaman hidup atau pengalaman masa kecil gitu ya. Karena saya menganggap bahwa dari orang tua yang ibu, bapak, atau saya bilang kayak Ibu Pendeta tadi bilang, kalau bapak yang begini, kalau ibu begini, selamat keluarga gitu ya Bu. Nah, saya sangat berharap bahwa melalui PA kita Komisi Wanita ini, karena tujuannya tadi kan kita ingin seorang ibu yang lebih dekat kepada anak, pasti itu ya Bu ya. Nah, apa yang kita teladani ke anak, itulah yang akan dia bawa nanti gitu. Atau apakah anak tadi karena muncul dari keluarga yang punya masalah atau akar pahit, akan membawa anak itu
menyikapinya dengan kepahitan juga, tapi terkadang memang Tuhan juga tetapnya menuntun gitu si anak tadi gitu. Tapi kan alangkah baiknya kalau ibu-ibu itu dekat kepada Tuhan, seperti yang di ayatnya tadi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu berarti kan memang seorang ibu yang benar-benar sudah dekat kepada Tuhan. Jadi saya melihat kalau ibu-ibu itu punya seperti ini, yang ayat ini tadi, pasti dia akan menghasilkan anak-anak yang lebih berkualitas imannya. Sehingga saya nggak berbentuk pertanyaan ya Bu, hanya ungkapan hati saya saja gitu, bahwa saya sangat suka dengan firman Tuhan ini, ayat ini dan tema ini gitu. Saya mengajak bahwa peran seorang ibu itu menghasilkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, sehingga bisa menghasilkan keluarga yang damai sejahtera, tidak kasih yang berpura-pura gitu. Itu Ibu Pendeta tolong nanti ditambah. Ya, saya kira betul sekali ya Bu, setuju ya, sangat setuju. Oke, dilanjut Bu. Ya, terima kasih Ibu Samarita Bangun. Untuk ibu-ibu yang lain masih kami. Ya, Ibu Napitupulu. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Saya Maireni Burnapitupulu, anggota Komisi Wanita. Siang ini, lempe ini, saya mau nyambung pertanyaan dari Ibu Lenti. Dalam ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan, kata Rasul Paulus. Mungkin secara langsung kita tidak membantu orang-orang kudus di lingkungan kita karena pada saat ini sepertinya belum ada, sangat kekurangan. Tapi dalam doa, baik saat teduh pagi, baik malam, kita tetap berdoa untuk gereja kita seluruhnya, khususnya gereja kita di GKI Sumut Medan, dari Bapak Pendeta, orang-orang kudus, dari majelis, dan termasuk jemaat. Tapi seperti yang dikatakan Ibu Lenti tadi ini, memberi tumpangan ini zaman sekarang tidak seperti zaman Rasul Paulus. Kita sekarang saja Bu, untuk gerbang aja nggak berani buka sembarangan. Ya, kita pasti gembok, karena kalau orang masuk pasti permisi dulu. Karena sudah pernah kita nggak gembok, lupa, tahu-tahu orang sudah nongol depan pintu, untung punya pintu besi. Bagaimana kita memberi tumpangan kalau keluarga oke lah. Ya, itu pun keluarga sekarang Bu, banyaknya yang lari dari Jakarta, rupanya melakukan kejahatan, tiba-tiba datang ke rumah kita, sudah dicari orang. Nah, yang mau saya tanya Bu, gimana ya saat ini memberikan tumpangan itu? Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Metode penting di dalam mempelajari Alkitab adalah jangan harfiah. Ya. Ketika kita mempelajari Alkitab, kita harus memahami latar belakangnya. Tadi saya menerangkan ayat ini, memberikan penjelasan latar belakangnya pada zaman dulu. Dulu tidak banyak losmen, tidak banyak hotel. Dulu hampir tidak ada rumah sakit. Jadi dalam konteks seperti itu, orang Kristen membuka rumahnya untuk tempat tinggal, bahkan tempat tidur untuk menampung orang sakit dulu. Dan dulu tidak ada COVID-19, kan gitu ya. Jadi kalau situasi sekarang, konyol sekali Bu, kalau langsung kita terima orang sakit corona ke rumah, ya salah dong, harusnya marahan mandiri kan, isolasi dia. Jadi maksud saya, tentu berbuat baik itu dalam konteks kini sesuai dengan kebutuhan, ya. Mungkin mendoakan, ya, atau barangkali kalau butuh dia keuangan, ya, atau apapun. Jadi tidak harus betul-betul buka rumah, mari semua masuk ke rumah, bukan Bu. Ya, kita lihat latar belakangnya, konteks dulu, kita sesuaikan dengan konteks kita pada masa kini, ya. Saya harap Ibu bisa paham, ya. Jangan pula buka rumah, ya. Untuk orang yang COVID, corona, ya bilang kita mau taat firman Tuhan, mari kita buka lebar-lebar rumah kita. Ini malah nanti menjadi malapetaka. Terima kasih Ibu mengingatkan saya untuk menjelaskan latar belakangnya, oke? Ya. Terima kasih Ibu Maireni Napitupulu dan Ibu Pendeta. Saya jadi teringat pada saat saya mau menghubungi Ibu Pendeta, tidak bisa dihubungi, rupanya Bu Pendeta ada pelayanan yang luar biasa. Dari pagi sampai malam itu
yang saya WA centengnya hanya satu. Saya ngomong dengan suami saya, Mas John, yuk kita ke rumah Bu Pendeta. Pada saat kami siap-siap mau ke rumah Bu Pendeta, hubungan bisa terbuka. Saya bilang ini, Bu Pendeta saya mau ke rumah Ibu. Mau ngapain Bu Tini? Tidak usah. Nah, tidak usah ke rumah Bu Tini. Udah kita ber-WA saja, bertelepon. Oh puji Tuhan. Memang kondisinya seperti itu ya Bu ya. Bukan memang Bu Pendeta nggak mau nerima saya, tapi ya kalau memang bisa kita bicarakan melalui WA atau telepon, why not Ibu ya. Ya, terima kasih, kami persilakan kepada Ibu yang lain. Yuk. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Ibu, Silakan Ibu Pendeta, ada yang mau saya tanyakan. Kebetulan saya punya seorang teman yang suaminya selingkuh. Nah, sudah selingkuh, ada anaknya. Nah, begitu kebetulan keluarga suaminya ini keluarga pendeta. Mertuanya pendeta, yang laki, yang perempuan, anak-anaknya juga pada pendeta semua. Pada suatu saat anak itu mau dibaptis, teman saya ini hati kecilnya berontak, dia tidak mau anak itu dibaptis karena itu bukan lahir dari rahim dia. Tapi mertuanya bilang, itu harus kau bilang ke jemaat kau mengadopsi anak. Itu seorang keluarga pendeta mengatakan demikian. Terus dia berontak, tapi takut. Yang berontak siapa, Bu? Si istrinya ini. Istrinya yang Istri teman saya ini, Oke, yang oke, perempuan. oke, Nah, iya. dia berontak, nggak mau dia mengakui kalau itu anak kandungnya. Tapi sama mertuanya dipaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus kau akui, kau anak itu anak adopsimu. Jadi bagaimana caranya dia menyikapi mertuanya? Padahal ini keluarga pendeta. Ya. Terima kasih. Ya, jadi Bu, saya kira ini tergantung ya bagaimana tata gereja. Ya jelas Tuhan Yesus mengatakan ya tidak boleh ya berselingkuh, tidak boleh cerai. Ya begitu ya. Tetapi tergantung kepada gerejanya. Kalau di gereja Karo keras sekali. Sangat keras, butuh bertahun sampai bertobat, sampai digembalakan baru bisa diterima. Jadi kalau di gereja kami, kalau ada seorang laki-laki selingkuh itu dikena siasat, keluar dari gereja. Tapi kalau si bapak ini yang udah selingkuh ini ternyata tetap juga ke gereja, terus ke gereja. Setelah bertahun-tahun dia mati maka digembalakan, diterima. Jadi dua istrinya. Begitulah situasinya, karena Yesus sendiri kan, ternyata seorang perempuan yang berzina, orang Yahudi melempari, menghukum menurut aturan, ya. Tapi dia suruh lempari, mereka tidak berani lempari. Ya, sesudah itu apa kata Yesus? Pulanglah. Dia pun tidak mau melempari. Berarti Yesus ada pengampunan, ada jalan keluar. Nah, kalau gereja kami ketat, lama gitu. Tapi kalau di GKI lebih bijaksana, fleksibel, mungkin tidak perlu sampai 5 tahun ya. Kalau sungguh-sungguh dia sudah dilihat bertobat, kenapa mesti ditunggu 5 tahun, 10 tahun? Nah kalau misalnya si bapak ini selingkuh, ada pula anaknya. Kalau dia bertobat, apakah tidak diterima gereja? Kalau di GKI, kalau sungguh bertobat, diterima, dilayani. Tapi saya nggak tahu apakah jadi istrinya 2. Hah? Ya, bagaimana tata gereja? Belum pernah ya, di GPKP istrinya 2. Karena lebih jahat lagi kalau si istri yang sudah diselingkuhi ini dibuang, lepas dari tanggung jawab. Itu lebih jahat lagi. Ya, jadi memang sangat menderita ini si ibu. Tapi persoalannya mungkin keluarga juga bagaimana? Tidak empati ya, tidak simpati, tidak empati dan tidak menurut aturan tata gereja. Mungkin keluarga anggap ya terima aja gitu ya. Jadi sakit hati si ibu. Harusnya diberlakukan dulu tata gereja kepada si bapak yang selingkuh dan perempuan yang dia selingkuhi. Kalau sudah menurut tata gereja dia diampuni, sudah bertobat, sudah diterima, maka
si istri ini harus dengan legowo menerimanya. Karena membuang perempuan ini itu sudah melakukan kejahatan yang lebih besar lagi daripada perselingkuhan yang dilakukannya, Ibu. Yesus sendiri nggak menghukum perempuan yang berzina. Begitu, barangkali mengecewakan jawabnya ya. Tapi begitulah dia realitanya, Ibu. Maksud saya Ya. begini Bu, ini teman saya yang perempuan ini dia tertekan batin. Ya. Jadi bagaimana lah sikapnya menghadapi mertuanya. Sementara mertuanya mengatakan itu harus, anak itu harus kau terima, Iya. katakan itu Ya. anak adopsi. Ya. Sementara dia tahu Ah. keluarga suaminya itu keluarga pendeta semua. Iya, iya. Jadi bagaimana Iya. sikapnya ini? Jadi itu saya duga dia sakit hati karena tidak diberlakukan aturan. Harusnya diberlakukan aturan, ditegur dulu. Ya. Jangan langsung diterima, ditegur dulu. Kalau dia sungguh menyesal, sungguh bertobat, digembalakan, tentu si suami ini harus memohon ampun, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dia telah berdosa, tidak setia kepada istrinya. Nah, saya kira karena itu Bu, belum diberlakukan kepada suaminya dan perempuan ini aturan yang seharusnya dalam gereja, tapi mungkin ditutupi ya, didiamkan saja, ambil aja anaknya katanya. Tentulah dia sakit hati. Jadi ini yang harus dilayani bukan hanya ibu yang suaminya selingkuh, tapi termasuk juga mertuanya. Pendeta pula ya Bu, bagaimana ini? Begitu saja jawab saya Ibu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Mungkin ada ibu-ibu yang lain? Masih ada? Kesaksian boleh, pertanyaan silakan. Pengalaman hidup silakan. Ada Ibu? Oh, silakan Ibu Samarita. Terima kasih, Ibu Moderator. Saya menanggapi kisah yang diceritakan Ibu Nenggolan. Memang itu sangat sakit, itu sangat sakit. Merasa terhina, campur aduk. Dan ceritanya dari keluarga pendeta yang menyakiti dia. Jadi kalau saya tarik gini, memang dia dari keluarga pendeta. Dan dia tidak pendeta gitu. Tapi disinilah dia diminta oleh Tuhan Yesus menjadi menunjukkan sikap. Karena kalau dia tetap menantang dan melawan, bergerak makin sakit gitu. Nggak ada gunanya, seperti ibaratnya kita ditimpa tangga, makin bergerak makin sakit. Jadi kalau saya bilang itu, memang harus dia 12 ini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau memang dia memang tidak mau cerai gitu. Dan itu memang bukan jalan keluar yang diminta Tuhan. Tapi menurut saya, kalau dia pegang aja ini Bu, pasti ada kasih Tuhan jalan keluar. Dia pun ditenangkan, ibaratnya itu tetap suaminya. Dia nggak bisa menghukum suaminya. Dan dia, namanya kita komunitas kita memang komunitas di orang Asia ini, nggak gampang cerai. Memang ada sih banyak orang cerai-cerai. Kalau kita kan enggak gitu. Jadi menurut saya supaya jangan makin menderita semua juga anak-anak, dia harus cepat dia yang cepat harus move on. Berserah sama Tuhan, serahkan semuanya. Karena nggak ada gunanya lagi itu. Dipikirkan serumit itu, capek deh. Ibaratnya tadi bilang, biar aja lah Tuhan yang bertindak. Nggak sanggup kita. Jadi kalau saya lihat itu yang harus dilakukan kawan ibu. Itu yang harus ibu motivasi ke dia, biar dia move on, jangan berlarut-larut. Karena nanti anak-anak semua hancur. Dan dia menjadi anak-anak yang seperti itu Bu, biasanya menghasilkan anak-anak yang kecewa. Nah, puji Tuhan, mungkin nanti Tuhan juga yang mimpin anak dia. Tapi kalau dia cepat bertobat, jangan lama-lama dia sadar supaya anaknya jangan menderita. Anaknya juga melihat itu, oh mamaku mengajarkan yang begini, aku harus begini gitu. Itu aja Bu. Saya kira jawabnya bagus sekali Bu. Kalau saya perhatikan juga dalam kasus-kasus selingkuh itu, kalau ada suaminya selingkuh, si istri itu tetap sabar, berpengharapan dalam Tuhan, berbuat baik pada suaminya, dia akan menang itu.
kalah itu. Akan kembali kepada dia suaminya, Bu. Gitu ya, saya kira jawaban yang bagus. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ibu Irma. Silakan Ibu Irma. Ibu. Ya. Salam Ibu Pendeta. Di sini kita bahas soal kasih ya Bu. Tapi terkadang kita bertemu dengan kasih yang pura-pura. Tadi kita dilarang untuk mengatakan kasih yang berpura-pura alias munafik ya Pak, ya Bu ya. Apakah Tuhan juga pernah mengalami orang yang munafik gitu? Jadi misalnya gini ya Bu ya, berkata benar, berkata tentang firman gitu Bu. Tapi apa yang kita lakukan, dia langsung menghujat gitu ke kita. Manis sekali menghujatnya, cantik sekali cara dia menghujat. Jadi saya akhirnya menjadi berdosa Bu, mengatakan dalam hati saya, karena saya manusia juga, punya perasaan, apalagi seorang wanita ya Bu. Saya tahu ini munafik atau berkata tidak berkata sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang saya jadi perang di dalam diri gitu. Jadi akhirnya saya menghadapi manusia kayak gini. Aduh, saya pikir gimana ya hadapin seperti itu? Apakah Tuhan pernah mengalami seperti saya? Kadang-kadang saya bertanya begitu, Bu Pendeta. Tolong saran-sarannya untuk menyikapi bagaimana orang menghadapi orang yang munafik gitu. Makasih Bu Pendeta. Saya kira kita semua tahu apa firman Tuhan. Hendaklah kamu cerdik seperti, tulus seperti burung merpati, tapi cerdik seperti ular. Sudah pasti Tuhan tidak pernah munafik. Sudah pasti Tuhan tidak menghendaki kita munafik, tapi cerdik, tulus tetapi cerdik. Kalau dia munafik, tidak harus kita bilang ya benar yang kamu bilang, saya senang. Kita bisa diam toh. Ya. Tidak harus kita tegur dia di depan umum, karena kalau begitu berarti kita tidak cerdik. Kita tegur dia di depan umum, dia malu, malah dia membenci kita toh. Bisa kita diam. Tapi kalau ada kesempatan secara pribadi sesudah kita doakan, mungkin kita bisa beritahu dia berdasarkan firman Tuhan. Tapi kalau memang waktunya untuk memberitahu dia, tapi kalau tidak waktunya, bukannya nanti dia berubah, tapi yang terjadi adalah kebencian dan pertengkaran. Jadi kalau menurut saya Bu, pasti Tuhan tidak mau kita munafik. Kalau ada orang munafik, tidaklah kita harus munafik. Cerdik, tapi tetap tulus. Tidak kita iakan kemunafikannya, tidak kita dukung kemunafikannya, tapi kalau kita harus melakukan sesuatu, kita diam. Tunggulah kesempatan yang baik, setelah mendoakannya, barulah kita berbicara dengan dia. Ya, jangan pula dia munafik kita dukung dia, ya benar Bu, benar bagus itu Bu. Ya berarti kita juga munafik. Ya, begitu ya Bu ya. Tulus seperti burung merpati, tapi cerdik seperti ular. Ya. Okay. Ya. Oh, masih ada satu Ibu Hari, Ibu Majelis juga Bu. Silakan Bu Hari. Shalom Ibu. Untuk firman Tuhan yang ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Barangkali firman ini susah sekali dilakukan oleh manusia yang lebih terpengaruh kedagingan. Tentu ada rasa kesal, rasa marah, atau ini walaupun sesabar-sabar orang tentu ada emosi atau marah kalau kita dibuat tidak senang gitu. Meskipun hanya dalam hati, tidak mengutuk tapi marah, tentu saja itu juga mengutuk kalau mengatakan sesuatu yang jelek. Memang sesudah itu kita berdoa, kita mohon ampun kepada Tuhan bahwa kita telah berbuat
yang tidak Tuhan kehendaki ya, tentunya dengan marah. Namun untuk memberkati itu rasanya bagaimana caranya Bu? Kami nggak tahu untuk melaksanakan firman yang nomor 14 ini, ayat 14. Terima kasih Bu. Ya, hanya dengan pertolongan Roh Tuhan, Bu. Ya, kalau ada orang sangat menjengkelkan, alamiah kita jengkel. Bohong kalau kita bilang kita tidak jengkel, tapi alamiah. Tapi janganlah simpan kemarahanmu sampai matahari terbenam. Jangan harfiah kita bilang matahari terbenam, maksudnya janganlah kamu berlama-lama di dalam kemarahanmu. Ya, otomatis kita marah. Tapi ketika kita sadar kita marah, ampunilah mereka. Seperti dalam doa Bapa kami, apa kata kita? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana Tuhan mengampuni kita? Kita itu tahu cerita yang diumpamakan Tuhan mengenai seorang yang berutang sedikit kepada saudara, berutang banyak kepada saudaranya. Katanya kalau diuangkan dengan harga 10.000 1 kilometer panjangnya, orang menggotong uang isi goni utangnya itu. Dimaafkan, diampuni, dilepaskan. Tapi kemudian dia ketemu dengan kawannya, utangnya itu hanya 5 lembar uang 10.000. Langsung dimasukkannya ke dalam rumah tutupan. Raja tahu itu, marah sekali, masukkan dia ke dalam penjara. Ini kan sama dengan kita. Kalau Tuhan hitung kesalahan kita berapa Ibu, enggak bisa lagi ya dihitung seperti orang yang panjang sekali memikul uang utangnya. Tapi kita sudah diampuni. Kalau kita sudah diampuni, ada orang berbuat salah kepada kita, kita otomatis marah, wajar. Tapi ketika kita ingat kita sendiri punya salah yang banyak kepada Tuhan, kita sudah diampuni, kita mohonlah pertolongan Roh Kudus, tolong Tuhan. Roh-Mulah menguasai aku supaya aku bisa mengampuninya. Tiap kali timbul kemarahan, tiap kali mohon pertolongan Tuhan. Saya kira hanya itu yang bisa kita lakukan Ibu. Jadi janganlah Ibu pikir kalau ada orang sangat menyakiti terus timbul sakit saya sudah berdosa, tidak. Tapi jangan berlama-lama dalam hal itu, kembali kepada Tuhan. Saya kira itu jawabnya Bu ya. Ya. Cukup ya. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Hari? Terima kasih ya. Sangat indah diskusi kita, sharing kita sudah saling melengkapi ya Bu Pendeta ya. Sebelum Bu Pendeta memberikan kesimpulan, mari kita kembali memuji nama Tuhan. Dari PKJ 289 bait pertama, ketiga, dan keempat. Keluarga hidup indah. Hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka
Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Izinkanlah saya memberi kesimpulan dari renungan kita tadi dan diskusi kita. Jelas dari ulasan kita bahwa menghadirkan damai sejahtera sangatlah penting. Bukan saja dulu tetapi dewasa ini. Menghadirkan damai sejahtera itu yang pertama-tama adalah dalam diri kita dulu. Dan keluarga kita, barulah keluarga kita bisa menghadirkan damai sejahtera bagi masyarakat umum, terutama bagi jemaat gereja. Firman Tuhan mengatakan, ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tadi, damai sejahtera bagi diri kita dan keluarga kita itu bisa terjadi kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tekun dalam doa, tidak kendor, punya pengharapan kepada Tuhan, sehingga sabar tetap di dalam kesesakan. Dengan demikian si ibu kita bisa menularkan damai sejahtera kepada anak-anak kita dan suami kita. Dan kita satu keluarga boleh menghadirkan damai sejahtera dengan memberikan kebaikan. Tapi dari pertanyaan tadi ternyata kebaikan itu haruslah kebaikan yang bijaksana. Kita simpati, empati, tapi tetap harus bijaksana. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Kita tidak mampu melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari seperti firman Tuhan. Kecuali kalau kita ingat kasih Tuhan kepada kita dan kita mohon Roh Kudus yang menguatkan kita. Ya, semoga firman Tuhan ini bagi ibu-ibu yang hadir dan ibu-ibu di rumah tidak hanya enak untuk dibahas, tapi bolehlah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian ibu-ibu, terima kasih Bu. Ya. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk Bu Pendeta. Ya, terima kasih. Indah sekali firman kita hari ini. Ibadah sudah hampir selesai. Kita persiapkan untuk mengumpulkan persembahan. Bagi ibu-ibu yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, boleh memberikan persembahan dengan mengantar langsung ke gereja atau melalui kueris yang ada di layar dengan memberikan alamat persembahan untuk Komisi Wanita GKI Sumut Medan. Baik, sebelum kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan, nats untuk persembahan saya bacakan dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian PKJ 216 bait pertama dan kedua. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita telah sampai kepada penghujung acara. Kita akan menaikkan doa syafaat. Sesudah itu dilanjut dengan doa Bapa kami dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami bersyukur Engkau telah memimpin kami di dalam Bible Study Komisi Wanita GKI Sumut ini. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang telah kami terima. Dan kami bersyukur juga untuk kesempatan bagi kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi persekutuan ini, bukan hanya pada minggu ini, tapi juga minggu-minggu yang akan datang. Tolong kiranya Tuhan, agar persekutuan ini tidak terganggu oleh tantangan besar yang sedang kami hadapi, tapi persekutuan ini boleh terpelihara sehingga iman percaya kami kepadamu, bahkan persekutuan kami di antara kaum wanita bisa tetap terpelihara. Kami juga berdoa Tuhan bagi gerejamu di seluruh dunia. Tolong kiranya Tuhan, agar gerejamu mampu menghadapi tantangan ini dan tetap bertumbuh secara kualitas dan secara kuantitas. Kami berdoa juga bagi pelayanan gereja ini, gereja GKI Sumut ini. Kami berdoa bagi pendeta, kami berdoa bagi para majelis gereja. Beri mereka kekuatan, kesehatan, dan kebijakan sehingga mereka mampu melakukan kehendak-Mu dalam pelayanan mereka. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara Albert Simanjuntak, putra dari keluarga Bapak Bungaran Simanjuntak, yang sedang dalam perawatan isolasi di Mes Bank Mandiri karena positif terpapar COVID-19. Kami juga Tuhan mendoakan keluarga Bapak Paris Pengharapan Sembiring Depari yang juga mengalami isolasi mandiri. Dan kami berdoa bagi Ibu Menak Huta Galung yang opname di ruang ICU Rumah Sakit Adam Malik. Begitu juga Bapak Monang Ambarita dan Ibu Hendro Suharto yang dalam pemulihan karena telah terkena air panas. Tuhan, kami tidak lupa 4 saudara kami dalam pemulihan kesehatan. Saudara Christian Pohan, putra dari Bapak Jupiter Tua G. Pohan, Nyonya Teda Manik Berupurba, Bapak Benyamin H. Purba, dan Bapak B. Siambaton. Tolong kiranya Tuhan, saudara-saudari kami ini semuanya, kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan kasih-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, kuatkan tubuh mereka, kuatkan iman percaya mereka, cukupi segala keperluan mereka, sehingga mereka boleh kembali ke kehidupan semula dengan damai sejahtera dan sepenuh-penuh berkat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mendoakan saudara kami yang tidak disebutkan namanya, tapi yang berada dalam masalah, entah masalah apapun itu selain daripada masalah kesehatan Tuhan, tetap kami dukung dalam doa, berikan pertolongan dan berikanlah kiranya kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami untuk menaikkan doa bagi saudara-saudara kami ini. Dan dengarkanlah doa kami ini, karena kami menaikkan doa ini seperti Tuhan juga mengajar kami berdoa. Seluruh ibu-ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Lalu kita menerima berkat Tuhan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan ini, dan ibu-ibu yang ada di rumah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, amin. Silakan Amin. duduk kembali ibu-ibu. Terima kasih Ibu Pendeta, terima kasih ibu-ibu majelis, terima kasih ibu-ibu yang ada di ruangan ini, dan terima kasih kepada ibu-ibu yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Kita tunggu kegiatan Komisi Wanita GKI Sumut Medan ataupun PA di minggu-minggu berikutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.